Apakah alkohol? Moderator. Ya, kepada Alfia dipersilahkan. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan saya kepada kelompok 1 yang saya ingin tanyakan. Apakah alkaloid bisa diidentifikasi menggunakan KLT? Jika bisa, bagaimana caranya, bagaimana metodenya, dan reaksi serta hasil apa yang dapat membuktikan kalau itu mengandung alkaloid? Terima kasih. Bagaimana untuk kelompok 1? Sudah mendengar pertanyaan dari Alfia Dewi? Sudah. Oke, baik. Apa yang paling disukai anak-anak di pagi hari? Pertanyaan lagi satu moderator. Moderator. Ya. Siapa yang bertanya? Saya. Ruth. Oke, dipersilakan yang ingin bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Ruth Sri Elvin, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya mau bertanya, boleh dijelaskan fungsi alkaloid dalam bidang farmasi? Terima kasih. Maaf, untuk fungsi alkaloid sudah ditanyakan oleh Niputu Intendriani tadi di pertanyaan pertama pada sesi kedua ini. Oh, tapi dia tadi kan cuma bertanya fungsinya, bukan dalam bidang farmasinya. Saya bertanya dalam bidang farmasi. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Oke, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya. Moderator. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfia Dewi. Iya, kepada Mimi Marcella dipersilahkan. Pertanyaannya tadi, apa tadi pertanyaan? Apakah alkaloid bisa diidentifikasi dengan menggunakan metode KLT? Jika bisa, metode apa yang digunakan dan reaksi apa yang digunakan serta hasil reaksinya seperti apa? Baik, yang pertama di sini ada 4 metode, yaitu Dragendorf, Mayer, Hegers, dan Wagner. Yang pertama, reaksi Dragendorf. Dia caranya 1 mili ekstrak ditambah reaksi Dragen yang mengandung potasium. Jika berwarna orange kemerahan, maka hasilnya positif alkaloid. Yang kedua, reaksi Mayer. Caranya 1 mili ekstrak ditambah 1 mili reagen Mayer. Jika berwarna krem, maka dia positif alkaloid. Yang ketiga, Hegers. Caranya 1 mili ekstrak ditambah 3 mili reaksi Hegers yang mengandung aqueous solution. Jika berwarna kuning, maka dia positif alkaloid. Yang keempat dia Wagner. Caranya 1 mili ekstrak ditambah 2 mili reaksi Wagner yang mengandung potasium iodid. Jika berwarna kecoklatan, maka positif alkaloid. Tetapi
untuk alkaloid sendiri dia yang paling sering digunakan itu pereaksi Dragendorff dan pereaksi Mayer. Terima kasih. Baiklah, itu jawaban dari Mimi Marcella untuk pertanyaannya Alfia Dewi tadi. Bagaimana untuk Alfia Dewi? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Alfia Dewi dan Mimi Marcella. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya silahkan dijawab. Moderator menjawab pertanyaannya Intan. Iya, baik, dipersilahkan. Pertanyaannya Intan tadi kan jelaskan fungsi alkaloid. Fungsi alkaloid bisa digunakan sebagai suatu hasil dari proses pembuahan gas nitrogen. Contohnya itu seperti asam urat dan urea. Terus dapat dijadikan sebagai untuk pelindung dan menjaga tumbuhan parasit. Lalu digunakan sebagai pengontrol dan pengatur proses perkembangan tumbuhan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Niputu Intan Riani atas jawaban dari Ceriska? Oh, Nyoman. Iya, terima kasih, Nyoman. Sama. Oke, terima kasih kepada Nyoman dengan Niputu Intan Riani. Selanjutnya, silahkan dijawab oleh kelompok 1. Saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Ruth. Iya, Fungsi kepada alkaloid. Natasha dipersilahkan. Fungsi alkaloid dalam bidang farmasi dapat berkhasiat sebagai anti diare, anti diabetes, anti mikroba, dan juga dapat digunakan sebagai anti malaria. Bagaimana kepada Karut atas jawaban dari Natasha? Bagaimana Karut? Iya, yes. Sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih kepada Natasha dan Karut. Baiklah, semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 1 dengan 6 pertanyaan yang terdiri dari sesi 1 dan sesi 2. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas kelompok 1 atas presentasinya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Makfirah. Baik, tadi sudah selesai presentasi dan diskusi. Nah, tadi kebanyakan sudah bagus-bagus pertanyaannya, kemudian diskusinya juga sudah berjalan bagus, jawaban juga sudah bagus semua, cuman Ibu ini menambahkan beberapa. Tadi ada pertanyaan tentang dari Alfia Dewi ya, apakah alkaloid bisa dideteksi dengan menggunakan KLTech, dan bagaimana cara untuk mengetahui apakah tanaman tersebut mengandung alkaloid atau tidak dengan menggunakan metode KLT. Nah, untuk metode KLT nanti, insya Allah kalian akan dapatkan praktikumnya itu pada semester 5. Nah, jadi jawabannya bisa ya menggunakan KLT. Untuk metodenya sendiri, yang pastinya kita harus menggunakan lempeng KLT. Kemudian nanti tanamannya ekstraknya dipreparasi dulu, dilarutkan dengan pelarut yang kita gunakan untuk ekstraksi. Setelah itu nanti kita totolkan di lempeng KLT-nya, kemudian kita masukkan di dalam eluen. Nanti eluen itu akan naik ya ke lempeng KLT-nya, di mana lempeng KLT-nya itu sendiri kan
sifatnya adalah partisi dan absorpsi. Nah, di situ nanti akan terbentuk noda-noda dan warna. Nah, noda-noda dan warna ini nanti kalau misalnya tidak jelas itu bisa disemprot dengan menggunakan pereaksi. Nah, pereaksi tadi Mimi sudah benar ya, bisa menggunakan Klagenrod, bisa menggunakan Mayer. Nah, kalau misalnya dia berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan dasarnya, berarti memang benar-benar tanaman tersebut positif mengandung alkaloid. Nah, kemudian tadi berbagai macam fungsi alkaloid. Jadi sebenarnya alkaloid itu adalah metabolit sekunder seperti yang kita ketahui. Jadi metabolit sekunder itu punya dua fungsi ya. Punya dua fungsi. Jadi fungsinya untuk tanaman dan fungsinya untuk bagi manusia, terutama di dalam dunia kesehatan atau farmasi. Nah, bagi tumbuhan sendiri, alkaloid itu digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Atau bisa juga untuk menarik serangga supaya membantu penyerbukannya. Nah, untuk tumbuhan sendiri itu bukan non-esensial, ya, dia non-esensial. Artinya tidak dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang, tapi lebih dibutuhkan untuk sebagai perlindungan saja, proteksi. Dan juga bisa untuk membantu penyerbukannya, itu untuk alkaloid. Sedangkan kalau untuk dunia farmasi atau kesehatan untuk manusia, banyak sekali ya manfaat dari tanaman alkaloid. Yang paling banyak digunakan itu adalah ketika kita merasakan nyeri. Waktu operasi itu bisa diringankan atau dihilangkan dengan menggunakan morfin. Jadi kita kalau misalnya sakit atau nyeri hebat bisa menggunakan kodein. Tanaman alkaloid itu kebanyakan dia analgetik dan antipiretik. Juga untuk asam urat, karena dia kolkisin. Seperti yang kita ketahui kan, kolkisin itu bisa sebagai antidot atau asam urat. Bisa sebagai antiemetik juga ya. Jadi banyak sekali efektivitas farmakologi dari alkaloid. Seperti Ibu share kembali ya, di dunia farmasi banyak sekali ya yang bisa manfaat dari alkaloid. Midriatik, misalnya atropin. Nah kan tetes mata atropin, kemudian untuk mengecilkan pupil mata ada gnotik, bisa menggunakan pilocarpin. Kemudian anestesi lokal, bisa menggunakan kokain. Kemudian anti malaria, pohon kina ya, pohon kina itu menghasilkan quinin. Kemudian antiemetik misalnya emetin, papaverin, kolkisin. Ini banyak ya, ini contoh-contoh manfaat dari alkaloid bagi dunia kesehatan atau farmasi. Nah, Ibu rasa cukup ya, cukup bagus tadi diskusinya. Ada beberapa yang aktif, itu nanti ada penilaian khusus ya, untuk yang menjawab maupun yang bertanya. Jadi Ibu harapkan di minggu depan semuanya harus lebih aktif lagi ya, untuk menjawab maupun memberikan pertanyaan. Jadi minggu depan itu kalian setiap kelompok itu diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Jadi minggu depan kelompok 2, karena ini hari pertama jadi kita satu kelompok dulu, tapi minggu depan itu Ibu harapkan bisa kelompok 2 dan kelompok 3 ya yang maju untuk presentasi. Jadi siap-siap untuk kelompok 2 dan 3 dengan materi flavonoid dan saponin. Dan satu lagi untuk kelompok berikutnya, tambahkan ya bagaimana biosintesa dari metabolit sekunder tersebut. Nah, untuk kelompok 1 ada yang kurang tadi yang Ibu lihat itu biosintesa masih kurang. Jadi ditambah ya bagaimana biosintesa dari alkaloid. Seperti yang Ibu jelaskan, jadi biosintesa itu kan dari 3 jalur, ada jalur asam mevalonat, ada jalur asam asetat, dan ada jalur asam pirufat. Itu yang harus dilihat kira-kira alkaloid itu dia berasal dari
jalur mana. Kan kita tahu sendiri kalau metabolit itu kan berasal dari metabolit primer. Ya. Jadi rasa sekian. Sudah isi absen semua? Sudah, Ibu. Ya. Jadi siapa yang belum? Intan, Ibu. Iya, Ibu. Ibu. Sudah ada linknya? Link absen? Ibu ya sekian. Link absennya Ibu kirim kembali ya. Ada, Bu. Link absennya Ibu kembali di kolom chat. Ibu mau tanya, Bu. Sudah nampak? Silakan yang belum mengisi absen, diisi absennya. Oke. Ya. Di Palu hujan tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Jangan, Bu, rintik-rintik. Di tempatnya Ibu hujan deras. Di Taipei. Ini mendung, Ibu. Oh, ya. Ibu, Ada yang mau bertanya lagi? mau Untuk tanya model, Bu. tugasnya ya. Tugasnya itu dikirim, dikasih Ramadan ya tugasnya. Dikumpul dalam satu flash. Nanti Ramadan kasih ke Ibu. Sudah jelaskan Ramadan? Tidak, Bu. Untuk Bakumpul uang lagi, PKL Bu. bagaimana? Untuk PKL? Sudah dapat Ibu. tempat belum? Di Mako, Bu. Tapi belum bahas survei. Iya, tempatnya di mana? Kalian punya tempat tidak? Yang bisa direkomendasikan? Ibu. Ya. Ibu, harga modal berapa, Bu? Harga modul sama seperti kemarin. Kemarin harganya berapa? 35, Bu. 35. Ya, itu sudah. Tidak berubah. Ibu, Ya. bikin kue ya, Miss Pemahit. Kenapa? Jadi, Buat Ibu ada buat buku kayak sendiri. aduh, itu Ibu belum sempat buat. Kayaknya ini belum ada deh. Oh, Ibu. Ya, jadi hanya modul saja ya. Ibu, uang PKL 70 atau bisa kurang, Bu? Uang PKL itu kumpul saja di bendahara dulu 70.000. Nanti kan ada kelebihannya kalian bisa kembalikan. Jadi bisa dikasih kembali. Jadi itu hanya untuk, karena kita kan PKL itu pengabdian. Jadi mahasiswa itu ada melakukan pengabdian juga dengan masyarakat. Nanti kita bicarakan lebih lanjut karena kita ini kan ke Ibu Kiki, kemudian ke Ibu Jana, dikumpul jadi satu. Nanti bagaimana metode pengabdiannya untuk kalian di semester ini. Jadi ada yang kita buat untuk pengabdian. Ya. Itu namanya praktek kerja lapangan. Sambil kita ambil sampel, sambil kalian juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tetapkan idenya, kira-kira kalian mau apa. Kalau ada saran bisa ke Ibu
Ya, Ibu rasa cukup ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi flavonoid dan saponin. Jadi tambah tadi sudah bagus poin-poinnya. Cuman Ibu minta ditambahkan lagi dengan biosintesisnya. Sama juga untuk kelompok-kelompok lain, ditambahkan biosintesisnya. Oke? Ibu akhiri ya. Ibu akhiri sampai sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya.